pengurapan Roh Kudus dan sejarah emas Anda. Katakan, pengurapan Roh Kudus dan sejarah emas saya. Saudara, kita semua mengharapkan ada sejarah emas terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dan sejarah emas hanya bisa terlaksana kalau seseorang dibantu oleh Allah. Katakan, hanya dibantu Allah saja saya bisa menjalani sejarah emas saya. Ya. Jadi bagaimana Allah membantu? Tuhan berkata, Tuhan berfirman dalam Yohanes 14, Yesus bersabda, aku akan mengirimkan roh penolong, roh pembantu yang akan membantu kamu dalam segala kelemahan kamu. Siapa? Roh Kudus. Siapa, saudara? Roh Kudus. Jadi kalau saudara ingin hidup saudara di dalam kehidupan yang sejarah emas, maka saudara perlu Roh Kudus mengurapi hidup saudara. Yang percaya katakan, saya mau demikian. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-14, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-14. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Ya saudara, bangkitkanlah kembali padaku. Saudara, jadi artinya apa? Kita selama setahun barangkali kita suam, barangkali kita tidak semangat, maka sekarang kita harus bangkit kembali. Bangkitkan kembali di dalamku Tuhan rohmu, supaya aku boleh berkobar-kobar kembali. Aku boleh bangkit kembali. Aku tidak boleh terpuruk, aku harus bangkit kembali. Katakan, saya harus bangkit kembali. Saya tidak memberikan izin hidup saya tertidur terus. Saya harus bangkit. Yuk, tangan saudara. Saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah, saudara, sejarah emas saudara itu bukan usaha perjuangan saudara. Seperti banyak orang yang sukses menjadi konglomerat, menjadi jenderal, atau menjadi seorang yang hebat. Saudara mendapatkan piagam penghargaan dunia. Nah, selalu mengatakan, aku berjuang dari sejak muda. Aku menjaga diriku, aku menyangkali diriku, saudara. Tapi sejarah emas dari Tuhan, karena orang yang lemah diurapi oleh Roh Kudus. Saudara mesti tahu bedanya. Saudara, kalau kita berapa puluh kali saya bilang kalau kita harus berlaga, ya, saudara, face to face, head to head, itu kita pasti kalah. Karena orang lain lebih hebat dari kita. Ya, saudara, kita tidak bisa menganggap diri kita ini cukup hebat. Tidak, orang lain lebih. Itu sebab, katakan, itu sebab saya membutuhkan Roh Kudus yang harus mengurapi saya supaya setiap kali hidup saya berkemenangan. Ya, yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, inilah tadi yang kita baca, ya. Sekali lagi kita baca 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Katakan, roh yang rela akan melengkapi saya malam hari ini. Saudara, jadi nanti pada akhir dari Bible Study, saya akan menyampaikan slide yang terakhir, bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus. Ada 3 cara, saudara. Dan nanti kita akan melihat bahwa saudara itu, kita seringkali berjuang dengan tenaga kekuatan kita sendiri. Ketika Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya untuk bertekun di kamar loteng di Yerusalem 10 hari, mereka tidak boleh keluar dari rumah itu, saudara. Itu karena Tuhan ingin memberikan bahasa-bahasa baru. Katakan, bahasa-bahasa baru. Yang bukan bahasa roh. Jadi saudara, jangan salah tangkap. Banyak pengkhotbah keliru berkhotbah. Jadi pertama kali curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta
Itu setelah 10 hari mereka berdoa, itu mereka berbicara bahasa linguistik. Bahasa-bahasa yang ada di Asia. Saudara, mereka bicara bahasa-bahasa itu dan semua orang heran. Loh, kamu kan orang-orang Samaria. Kamu kan orang-orang kafir. Kamu orang-orang yang tidak mengenal bahasa kami. Kenapa kamu bisa bicara bahasa kami dan bersaksi tentang Yesus? Saudara, jadi pencurahan Roh Kudus yang pertama di kamar loteng itu membuat orang jadi terperangah. Karena mereka diketahui bahasanya oleh Allah. Melalui apa? Melalui 120 murid yang berbicara dalam bahasa, beraneka bahasa. Ya saudara, itu sebab mereka harus bertekun 10 hari. Nah, itu berkenaan mengenai soal ketaatan. Nah, kenapa kita tidak menggunakan 10 hari? Saudara, karena sekarang kita tidak mengutamakan tentang linguistik. Kita tidak mengutamakan tentang kesaksian bahasa. Orang-orang heran, kok bisa kamu bicara bahasaku? Lalu mereka percaya kepada Kristus. Itu pada zaman dulu, saudara. Pada gereja awal. Kemudian terjadilah gereja awal. Sekarang yang Tuhan inginkan adalah saudara penuh dengan Roh Kudus. Untuk saudara menyatakan mujizat kuasa Allah, kasih karunia Allah kepada semua orang. Bukan melalui bahasa, tetapi melalui perbuatan. Katakan, saya dipenuhi Roh Kudus melalui perbuatan. Ada 9 karunia roh. Saya harus memiliki setidaknya 1 karunia roh. Amin. Jadi saudara mesti tahu, beda ya dengan di Yerusalem. Ketika mereka diharuskan 10 hari, tidak boleh keluar dari kamar. Mereka berdoa semuanya di dalam ruangan kebaktian mereka. Sekarang tidak. Sekarang Tuhan memberikan 9 karunia roh di dalam hidup kita. Kita boleh minta setidaknya 1 orang, setidaknya 1 karunia roh. Nah, inilah yang akan saya tekankan kepada saudara. Supaya saudara membagi kebaikan. Membagi kebaikan. Supaya saudara dipakai oleh Tuhan, karunia-karunia roh ada pada saudara, sehingga saudara bisa menjadi saluran berkat ilahi. Amin. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Katakan, terima kasih Roh Kudus, karena saya hidup di zaman yang modern. Engkau memerintah saya, menugaskan saya, memiliki salah satu atau beberapa karunia roh untuk saya pergunakan menjadi kemaslahatan, faedah, khasiat, mujizat bagi orang lain. Penuhilah saya, supaya saya boleh memenuhi rencana dan perintah-Mu ini. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Apakah roh yang rela itu? Saudara, ya. Roh yang rela itu adalah roh yang penuh dengan kasih karunia. Ya, saudara. Coba kita akan menengok di sini, ya. Saya memetik dari New English Translation disebutkan, "Let me again experience the joy of your deliverance." The joy of your deliverance. Supaya aku boleh mengalami lagi sukacita dari kelepasan, pelepasanmu. Saudara, jadi kepenuhan Roh Kudus pada saat ini, saudara, saya dan saudara kita harus dilepaskan dari roh setan. Katakan, saya harus demikian. Dilepaskan dari roh dosa. Loh, saudara jawabnya, saya harus demikian. Ya. Dilepaskan dari roh duniawi. Dilepaskan dari roh setan. Dilepaskan daripada roh egoisme. Supaya saudara menjadi berkat.
supaya saya menjadi demikian. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kemudian sustain me by giving me the desire to obey. Dukunglah aku Tuhan, supaya aku mempunyai kerinduan yang kuat untuk taat kepadamu. The desire to obey. Bagaimana kita mempunyai satu dorongan yang kuat, nafsu yang kuat, ambisi yang kuat, itu desire. Untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara merasa sudah cukup mati masuk surga, saya beritahu belum tentu. Tapi kalau saudara mempunyai desire to obey, saudara mempunyai satu kesungguhan hati untuk datang kepada Tuhan dan taat kepadanya, saudara, engkau belum meninggal, belum masuk surga, surga turun kepadamu di duniamu. Itu perbedaannya. Ya, itu sebab apa roh yang rela? Roh yang rela berarti the desire to obey. Keinginan untuk taat, untuk patuh kepadamu ya Tuhan. Ya, itu sebab para kekasih, marilah kita akan membaca terjemahannya. Biarlah aku. 1, 2. Biarlah aku mengalami lagi sukacita dari kelepasanmu. Topanglah aku dengan memberi hasrat kuat untuk bertaat kepadamu. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Topanglah aku dengan memberi hasrat yang kuat. Desire. Hasrat yang kuat. Penuh dengan kerinduan. Ambisius sekali. Supaya aku bisa taat kepadamu. Saudara, inilah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia bisa mengalahkan sebelum dia melakukan dosa. Orang mempunyai hasrat dosa. Itu sebab hasrat Roh Kudus harus kuat di dalam hidup dia supaya dia bisa mengalahkan hasrat dosa. Amin. Nah, itulah sebabnya pemazmur mengatakan, topanglah aku dengan memberi desire to obey, hasrat yang kuat untuk bertaat kepadamu ya Tuhan. Para kekasih, inilah sebabnya kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Seorang tidak ada urapan Roh Kudus, siapalah dia, siapalah saya, siapalah saudara. Kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menolak segala hasrat duniawi dan dosa kita. Karena kita masih ada di dalam dunia. Kita masih ada pada daging kita. Dengan segala ambisi kita, dengan segala obsesi kita. Saudara, itu sebab kita membaca di sini, topanglah aku dengan memberi hasrat yang kuat. Hanya Roh Kudus yang memberikan hasrat yang kuat kepadaku. Saudara, kalau saudara menyadari, saudara membutuhkan desire to obey, maka saudara akan mempersembahkan hidup saudara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini diraih dengan apa? Mari kita akan melihat bersama. The desire to obey, hasrat untuk bertaat. Saudara, inilah yang Tuhan ingin. Desire adalah keinginan kuat, bernafsu, harus dapat. Ya, saudara, desire itu adalah kata lain daripada keinginan, tapi khusus untuk suami dan istri. Itu ada desire, ada satu keinginan, ya saudara, yang kuat. Para kekasih, dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membacanya, ayat yang luar biasa. Mari kita akan baca. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban,
dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, desire to obey, hasrat yang kuat untuk taat, itu hanya bisa kita dapatkan bila kita ada di dalam rumah Tuhan. Itu sebab seorang anak Tuhan harus mempunyai gairah, hasrat, desire untuk selalu berada dalam rumah Tuhan. Amin. Halo, amin. Itu sebab saudara harus memaksakan diri. Saudara, ibaratnya saudara hidup pada zaman gereja awal, saudara dipaksa 10 hari di dalam rumah Allah. Saudara tidak boleh keluar. Saudara hanya berdoa saja 10 hari. Itu ibaratnya. Saudara harus memaksakan diri saudara, supaya saudara boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa memenuhi hidup saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan, berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus bukanlah sesuatu hal yang sulit. Karena setiap saat saudara berdoa dan saudara membuka hati saudara, saudara mengatakan, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Hamba mau lari kepadamu, hamba mau ketemu dengan Engkau. Penuhilah hamba dengan Roh Kudus-Mu. Maka saudara menerima, Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Tidak ada kesulitan. Zaman ketika saya masih remaja, saya di SMP, SMA, setiap tahun itu ada kampanye 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Supaya jemaat ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, tetapi banyak orang kecewa karena dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena syarat dipenuhi Roh Kudus, konon katanya harus glosolalia, harus berdoa, berbicara dalam bahasa roh. Saudara, dan itu sebab banyak orang yang kecewa. Saudara, sebenarnya itu pengajaran salah. Kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan glosolalia itu hanya 1 kesempatan dari 9 kesempatan. Saudara, itu sebab saudara sampai 10 hari berdoa, saya tidak ada kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena syaratnya glosolalia. Ya, itu pengajaran kuno sih. Mungkin sampai sekarang masih ada, saya tidak tahu. Tetapi saudara harus tahu, karunia roh ada 9. Kalau saudara melihat dari atas, karunianya luar biasa. Iman yang kuat, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, berkata-kata dengan hikmat. Masih ada dengan berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara, sangat spesifik semuanya. Dan Tuhan mau memberikan kepada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang ibu rumah tangga mengatakan, saya tidak melayani Tuhan. No problem, mungkin ibu membutuhkan karunia iman yang kuat. Supaya apa? Supaya ibu bisa melakukan pekerjaan Tuhan, membuat situasi dan kondisi rumah tangga lebih bagus, lebih diberkati. Ya saudara, seorang bapak yang sudah sepuh, yang sudah tua, mengatakan saya sudah tidak produktif, saya sudah tidak bisa aktif lagi. Masih bisa diberi karunia Roh Kudus. Misalnya untuk bernubuat, misalnya untuk melakukan kata-kata, mengeluarkan kata-kata hikmat, nasihat yang bijaksana. Itu karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu ada 9. Makanya saya menekankan, saudara jangan keliru persepsi teologisnya. Ya, persepsi Alkitabiahnya, seorang dipenuhi Roh Kudus berarti dia harus berkarya. Katakan, saya harus berkarya. Sebagai bukti saya penuh Roh Kudus. Saya tidak boleh pasif. Saya harus aktif dan proaktif. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan baik-baik ya. Kita harus mempunyai hasrat untuk bertaat. Dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Anda punya Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Allah, Anda akan bisa menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Katakan, saya harus menyenangkan hati Tuhan. Maka Dia akan menyenangkan hati saya. Saya tidak mempunyai cara yang lain kecuali penuh Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, tadi dalam ayat 24 dari Mazmur 27, mohon dibuka kembali ya. Mazmur 27 ayat yang ke-24 para kekasih. Ayat yang keempat. Kita akan baca sekali lagi. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Amin. Saudara, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dari New King James disebutkan demikian, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Satu hal yang aku minta, ya, yang aku have I desired, yang aku sangat berhasrat, penuh obsesi, penuh dengan nafsuku untuk aku bisa dapat. Dan itulah yang ku cari. Ya saudara, that will I seek after. Itulah yang aku mau cari. Aku akan sungguh-sungguh mencari. Tidak dikatakan that will I found out. Ya, aku tidak akan mendapatkannya begitu saja, find out, tapi seek after. Sungguh-sungguh aku akan mencari dengan teliti. Gembala itu 99 domba sudah aman di dalam kandang. Dia masih pergi. Dia mencari satu ekor yang hilang. He is going out at the darkness of the night with a little fire and find that kind of naughty sheep. Domba yang nakal itu ketemu. Kenapa? Karena dia seek after, dia mencari. Saudara, itu sebab para kekasih Tuhan ingin supaya kita mempunyai desire. Katakan, saya harus mempunyai hasrat yang kuat untuk dekat dengan Tuhan. Saudara pikir begini, saudara minta dipenuhi Roh Kudus, tetapi saudara adalah orang Kristen yang duniawi. Buat apa saudara penuh Roh Kudus? Tuhan mempunyai pikiran, gak perlu kamu punya Roh Kudus. Kamu sudah punya roh duniawi. Eman-eman aku. Aku tidak kasih permata pada babi, kata Tuhan. Aku tidak. Aku kasih permata pada anakku yang sungguh-sungguh. Jadi seorang mencari kepenuhan Roh Kudus, dia dilihat hatinya oleh Tuhan. Apakah dia benar-benar mau mencari Tuhan apa tidak? Percuma. Itu sebab Tuhan tidak kasih kepenuhan Roh Kudus kepada orang duniawi. Pendeta sekalipun. Itu sebab Anda dan saya harus tahu mengenai soal ini. Ya, itu sebab pemazmur Daud mengatakan, one thing have I desired. Satu hal saja aku sangat bernafsu untuk cari dan dapat. This I will seek after. Aku akan mencari sungguh-sungguh akan hal itu. Katakan hasrat yang kuat. Desire. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya membuang. Saya menengking. Tangan saudara yang kanan ke atas. Tangan kiri taruh di jantung saudara. Saya membuang. Saya menengking. Segala roh setan. Dosa. Duniawi. Kekerasan hati. Keluar. Dalam nama Yesus. Aku hanya mencari kepenuhan Roh Kudus supaya aku dipakai menjadi alat kebenaran, menjadi showcase, etalase tentang perbuatan baik dari Allah Bapa. Demi nama Yesus, malam ini aku akan diurapi penuh dengan Roh-Nya dalam nama Yesus.
Amin. Haleluya. Saudara mempunyai kerinduan demikian. Saudara, engkau tidak sia-sia datang. Karena engkau pasti akan pulang menerima pengurapan dari Tuhan. Amin. Saya yakinkan saudara, itulah yang menjadi keinginan dari Tuhan untuk membagikan kepada saudara. Saudara, di dalam ayat yang kelima, saudara, ya saya menjelaskan di sini, sering kita hanya want, ya, bukan desire, tapi want, ingin, I wish, I want. Tetapi pemazmur Daud mengatakan, I desire. I desire. Ganti kata want, mau. Ganti kata wish, berharap. Dengan kata desired. Aku punya hasrat yang kuat. Untuk aku mencari Tuhan. Tidak ketahuan kapan saudara akan meninggal. Tidak ketahuan, saudara tidak tahu. Saudara sehat. Banyak teman saya, famili saya, sehat, bugar. Saben hari olahraga. Saudara, vitaminnya dari Amerika. Maksudnya Amerika. Saudara, tahu-tahu mati. Mau apa? Bisa saudara mengharapkan jangan mati dulu Tuhan? Saudara, tidak bisa. Tuhan mau saudara meninggal, saudara akan meninggal. Saya akan mati. Amin apa tidak? Rupanya saudara ketakutan mati ya. Itu sebab saudara harus penuh Roh Kudus. Katakan, bila saya penuh Roh Kudus, saya tidak takut mati. Karena saya akan masuk ke sorga. Saya penuh kemuliaan. Tugas saya sudah selesai. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, dambakan keamanan dan kebahagiaan seumur hidupmu. Mau? Itu kerinduan kita, bukan? Kita mendambakan keamanan, kebahagiaan seumur hidup. Ya, saudara, itu yang saudara dambakan. Pemazmur juga. Itu sebab dalam ayat yang kelima, saudara, dia mengatakan hal yang istimewa. Apa yang dia bilang? In the secret of his house shall he hide me. Di dalam kerahasiaan rumahnya. Wow. Rumah Tuhan itu ada banyak rahasia. Maksudnya ruangan-ruangan rahasia. Saudara. Dan memang itu kemudian Salomo dia mendesain bait Allah dengan ruangan-ruangan di samping dari auditorium, main sanctuary-nya, rumah ibadahnya. Ada ruangan-ruangan yang tidak sembarang orang boleh masuk. Ya, saudara. Nah, itu pola dari Mazmur 27 ayat yang kelima. Pada salah satu ruangan yang secret. Itu sebab dia menuliskan, in the secret of his house shall he hide me. Pada salah satu ruangan rahasianya. Katakan, ruangan rahasia Allah. Disitulah saya akan ditaruh. Saya tidak dipamerkan di luar. Menjadi target yang terbuka. Bagi kuasa iblis. Orang jahat. Tidak. Tidak. Tetapi saya dilindungi sebagai biji mata Tuhan di ruangan rahasianya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia seorang yang istimewa karena dia akan menjalankan misi dari Allah. Tapi kalau seorang tidak penuh Roh Kudus, dia adalah potensi yang pasif. Dia energik, dia potensial, dia mampu, tetapi dia tidak dipakai oleh Tuhan. Untuk bisa orang ini dipakai oleh Tuhan, orang ini harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan, harus demikian. Orang itu adalah saya. Saya harus penuh Roh Kudus. Mulai malam ini, dalam nama Yesus. Amin.